Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmanadi Anugrani, MPM 1922070031 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Silakan ditonton videonya. Baik, di sini saya akan mempersiapkan alat, di mana alat terdiri dari timbangan, pengukur tinggi badan, buku dokumentasi, stetoskop, medline, penline, jam tangan. Lalu di sini ada handscoon dan termometer. Lalu di sini ada bidang datar untuk pemeriksaan dan ada lampu penghangat. Baik, yang selanjutnya saya akan menggunakan handscoon, di mana menggunakan handscoon konsep handscoon agar bersih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Selamat pagi Bu Epa. Selamat pagi Bu Bidan. Baik, perkenalkan Bu, nama saya Bidan Rahma yang menjaga PMB pada hari ini. Di sini saya akan memeriksa bayi Ibu ya, yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan TTV. Waktu pengerjaannya kurang lebih 15 menit Bu. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Kalau maaf Bu, sebelumnya kalau boleh saya tahu, apakah di keluarga Ibu ada yang terkena penyakit menular seperti HIV atau hepatitis? Tidak ada Bu. Baik, apakah Ibu setuju Bu? Setuju. Baik, bisa langsung ke ruangan pemeriksaannya Bu? Ibu, saya antar. Ibu, apakah saya boleh meminjam bayinya Bu untuk melakukan tindakan? Bisa. Boleh. Maaf Bu. Ya. Baik, yang pertama kita letakkan bayi di bidang yang datar. Lalu kita hidupkan lampu pemanas. Setelah itu kita buka pakaian bayi dengan perlahan. Setelah itu kita periksa secara menyeluruh selama 10 detik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita melihat kulit bayi apakah kemerahan. Jika kebiruan, bayi teridentifikasi adanya hipotermi. Lalu periksa organ lengkap mulai dari kepala, mata 2, telinga 2, tangan 2, kaki 2. Setelah itu pasang pakaian bawah karena akan melakukan pemeriksaan bagian atas, yaitu melakukan TTV. Nanti dia ini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nadi selama 1 menit penuh. Pada normalnya denyut nadi bayi sekitar 100 sampai 120 kali per menit. Baik ya Bu, bayinya normal. Selanjutnya kita akan pemeriksaan pernapasan. Letakkan tangan di atas dada bayi selama 1 menit penuh. Hitung pada inhale dan exhale. Dihitung 1, biasanya pada bayi sekitar 40 sampai 60 kali per menit. Baik, normal ya Bu pernapasannya. Lalu kita akan melakukan pengukuran suhu. Selanjutnya kita akan mengukur suhu tubuh pada bayi menggunakan termometer digital. Letakkan termometer digital di ketiak bayi dan pegang agar tidak jatuh. Biasanya suhu pada bayi 36,5 sampai 37,2 sampai berbunyi tit. Baik Bu, suhu tubuh bayinya 36,5 ya Bu, normal ya Bu.
Pemeriksaan pada kepala, yaitu raba sepanjang garis sutura dan fontanel. Apakah ukuran dan tampilannya normal? Sutura yang berjarak lebar mengidentifikasi adanya hidrosefalus. Periksa adanya trauma kelahiran, misalnya ciput succedenum, self hematoma, fraktur tulang tengkorak. Lalu, periksa bagian mata. Apakah matanya simetris atau tidak, dan periksa konjungtivanya. Jika lihat konjungtivanya berwarna pucat atau tidak. Lalu memeriksa refleks mata. Lalu memeriksa refleks pada mata dengan menggunakan penglen, yaitu dengan mengarahkan penglen ke kiri dan ke kanan. Apakah bayi mengikuti penglen? Jika dia mengikuti berarti normal. Selanjutnya, pemeriksaan telinga. Pastikan jumlah dan bentuk posisinya pada bayi cukup bulan. Tulang rawan sudah matang dan daun telinga harus berbentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas di bagian atas. Perhatikan letak daun telinga. Daun telinga yang letaknya rendah mengidentifikasi sindrom PER. Perhatikan adanya kulit tambahan atau auricle. Hal ini dapat berhubungan dengan abnormalitas ginjal. Selanjutnya, pemeriksaan hidung. Kaji bentuk dan lebar hidung. Pada bayi cukup bulan, lebarnya harus lebih dari 2,5 cm. Selanjutnya, kita periksa lubang pada bagian telinga dan hidung menggunakan penglen. Selanjutnya, periksa pada mulut bayi. Pada bibir bayi baru lahir harus kemerahan dan lidahnya harus rata dan simetris. Pastikan tidak adanya sumbing dan langit-langit harus tertutup. Kemudian cek refleksi routing dengan menggunakan jari yang diletakkan ke pipi bayi. Apakah bayi mengikuti atau tidak? Jika mengikuti, itu tandanya normal. Selanjutnya, pemeriksaan leher. Memeriksa leher, telinga bagian bawah, kelenjar limfe, dan memeriksa kelenjar tiroid pada bagian leher bagian bawah. Jika tidak ada kelenjar tiroid dan kelenjar limfe, berarti normal ya, Bu. Selanjutnya, pemeriksaan dada. Periksa kontur dan kesimetrisan dada, normalnya bulat dan simetris. Payudara baik laki maupun perempuan terlihat besar kena pengaruh hormon wanita dari darah ibu. Periksa kesimetrisan gerakan dada bayi saat bernapas. Apabila tidak simetris, kemungkinan bayi mengalami pneumotorik persis diafragma atau hernia diafragmatika. Lihat bahu dan juga lengan. Apakah bahu dan lengan simetris? Apakah panjang sama atau tidak? Diindikasi terdapat kelainan. Biasanya tangan yang akan aktif bergerak. Keduanya, apabila hanya salah satu, maka diidentifikasi terjadinya fraktur pada klavikula. Kemudian cek refleks grasping dengan meletakkan jari di telapak tangan bayi. Apabila bayi menggempal tangannya, maka refleksnya normal. Apabila bayi mengembangkan tangan ke samping lebar-lebar, melebarkan jari dan mengembalikan tangannya dengan tarikan cepat seakan memeluk seseorang, berarti refleksnya normal. Selanjutnya, pemeriksaan pada perut. Perut harus tampak bulat dan bergerak secara bersamaan dengan gerakan dada. Saat bernapas, kaji adanya pembekakan perut. Jika sangat cekung, kemungkinan terdapat hernia diafragmatika. Perut yang membuncit kemungkinan karena terdapat hernia diafragmatika. Perut yang membuncit kemungkinan karena adanya tumor. Selanjutnya, kita periksa bagian kelamin. Pada wanita, labia mayora normalnya menutupi labia minora dan klitoris. Klitoris normalnya menonjol. Dan normalnya lubang uretra dan lubang vagina sudah berjarak. Normalnya terdapat umbia himen. Dan pada laki-laki, pastikan lubang penis berlubang. Jika kelainan pada lubang penis, biasanya lubangnya ada di sebelah kanan, kiri, ataupun bawah. Palpasi area skrotum perlahan. Pada normalnya testis sudah turun ke skrotum. Selanjutnya kita lihat bagian anus, apakah ada lubang atau tidak. Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah BAB dan buang air kecil selama 48 jam.
Bagaimana Bu? Apakah bayinya sudah BAB dan buang air kecil? Sudah Ibu, sudah BAB dan juga buang air kecil. Baik, bayinya normal ya Bu. Jika bayi tidak BAB selama 48 jam, itu terindikasi adanya kelainan ya Bu. Baik, selanjutnya periksa punggung. Periksa spina dengan cara menelukan bayi. Cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, pembekakan, atau cengkungan yang lesung atau bercak. Selanjutnya pemeriksaan kaki. Lihat apakah ada kelainan atau tidak, seperti apakah simetris atau tidak, panjang sebelah atau tidak, adanya bengkok ataukah, dan hitung jari apakah ada 10 atau tidak. Lalu selanjutnya kita cek refleks Babinski dengan menggoreskan tangan dari tungkai ke lateral depan. Jika kakinya seperti ini, maka itu tandanya normal. Baik, pemeriksaan fisik pada bayi dan TTP pada bayi sudah selesai. Di sini saya akan mengembalikan bayi kepada ibunya.